Oke. Halo semuanya, welcome. Halo, halo. Oke. Halo semuanya, kita sambil nunggu ya, sambil nunggu yang mau bergabung. Halo Airin, halo Randy, halo Danu, halo semuanya. Oke, sambil nunggu, kita mau jelasin dulu nih. Saya mau jelasin dulu. Kita ini kedua kalinya bikin Q&A. Jadi maksud dari Q&A ini adalah supaya kita tuh bisa menampung pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya seputar studi gitu ya, studi di Jerman. Saya ini Velita dari Yayasan Indonesia Jerman, Student College Indonesia. Nah, udah ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang masuk ke kita. Nah, tapi kalau teman-teman nanti masih mau tanya, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, teman-teman. Halo buat yang baru bergabung, selamat datang. Nanti kalau misalnya mau tulis pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa kita jawab ya. Oke, sambil nunggu teman-teman masuk, saya mau mungkin ngejelasin beberapa program. Mau jawab pertanyaan dulu deh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, teman-teman. Mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya nanti boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, nah. Ada pertanyaan nih, kalau mau mendaftar ke Student College Indonesia itu gimana sih caranya? Nah, kalau teman-teman mau daftar ke Student College Indonesia, yang pertama pendaftarannya itu online. Ya, yang pertama pendaftarannya itu online. Nah, pendaftarannya itu online di website kita di www.yayasanindonesiajerman.com. Ya, nanti setelah teman-teman mendaftar, teman-teman akan ikut ujian masuk ya. Nah, nanti kalau teman-teman ikut ujian masuk, baru teman-teman bisa masuk ke Student College Indonesia. Jadi kalau mau daftar caranya gimana? Ya, caranya secara online ya, di website www.yayasanindonesiajerman.com. Tuh, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, terus halo yang baru bergabung. Oke, ada lagi yang bertanya, apa saja yang dipelajari di Student College Indonesia? Di Student College Indonesia itu ada T course, ada M course, ada W course ya. Yang dipelajarin kalau T sama M itu ini sih review. Untuk T itu ada matematika, ada fisika, ada kimia, ya. Ada juga belajar informatik, ada bahasa Jerman. Kalau anak M nanti sama anak T, tapi dia nggak belajar informatik ya, dia belajarnya biologi gitu kalau anak M. Halo buat yang baru bergabung, silakan ya kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya gitu. Terus ada lagi tadi nyambung, kalau Student College Indonesia belajar apa aja? Ada T, ada M, ada W. Kalau W itu untuk anak-anak yang nanti ketika kuliah dia mau belajar Wirtschaft atau ekonomi. Jadi dia belajar politik, ada ekonomi, belajar bahasa Inggris, ada matematikanya juga, dan ada bahasa Jermannya juga ya pasti gitu. Jadi itu semua yang dipelajari selama di Student College Indonesia. Terus ada lagi nih teman-teman. Nah, persyaratan mendaftar Stutkol nih, ada pertanyaan dari Grace. Halo Grace. Persyaratan mendaftar Stutkol apakah B1 or A2 atau B2? Jadi kalau mendaftar ke Student College Indonesia itu sebenarnya
persyaratannya itu minimal B1 ya, minimal itu B1 ya. Kalau punya B2 bagus, kalau minimal B1 persyaratannya ya untuk GRACE. Apabila ini pertanyaan dari Lina, apakah kalau lulus STK Indonesia bisa mendaftar ke universitas lain selain di Hannover? Tentu saja bisa. Jadi lulusan dari Student College Indonesia itu bisa mendaftar ke semua universitas negeri di Jerman. Itu ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Wan 685. Kalau Tekus mau jurusan Computer Science, apakah pelajaran kimia dan fisika harus lulus? Kalau Tekus itu tadi yang saya bilang, Tekus itu pelajarannya ada matematika, ada bahasa Jerman, ada fisika, ada kimia dan informatik. Jadi kalau mau lulus Student College Indonesia-nya, ya pelajaran kimia dan fisikanya juga tetap harus lulus. Gitu ya. Gitu. Masih ditunggu ya teman-teman pertanyaannya teman-teman kalau mau ke ini. Kalau mau nanya silahkan. Oke, terus ini ada yang nanya, apa saja yang diujikan dalam Aufnahmeprüfung? Oke, terus apa saja yang diujikan dalam Aufnahmeprüfung? Terus apakah ada kelas persiapan dari Aufnahmeprüfung? Jadi yang diujikan di Aufnahmeprüfung itu bahasa Jerman dan matematika ya, bahasa Jerman dan matematika. Terus apakah ada kelas persiapan? Ya, kelas persiapan ada. Jadi Student College Indonesia itu membuka kelas persiapan untuk ujian masuk ya, yang dipelajari matematika dan bahasa Jerman, karena yang diujikan matematika dan bahasa Jerman. Kelas persiapannya itu biasanya dibuka kurang lebih 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelum ujian masuk. Nah, Karin, ada yang nanya nih, saya ingin bertanya tentang program Vorbereitungskurs. Nah, menyambung nih, apakah jika mengikuti program Vorbereitungskurs JIC bisa langsung Zunkoll di Jerman? Oke, program Vorbereitungskurs itu sebenarnya bisa untuk, pada intinya dia program persiapan untuk mengikuti untuk mengikuti ujian masuk ya, baik ujian masuk Student College di Jerman dan Student College di Indonesia. Nggak apa-apa, kenapa? Karena dua-duanya di Jerman maupun Indonesia kan yang diuji sama, yaitu matematika dan bahasa Jerman. Oke, program Vorbereitungskurs mulainya kapan? Program Vorbereitungskurs kemungkinan besar mulai 3 bulan sebelum ujian ya, 3 bulan sebelum ujian. Kita tuh kalau biasanya ujiannya itu 3 bulan ujiannya itu 2 kali dalam setahun, yaitu biasanya di bulan Agustus dan di bulan Maret. Kalau ujian masuknya di bulan Agustus, berarti nanti kurang lebih di bulan Juni ya masuknya Vorbereitungskursnya atau kelas persiapannya ya. Kalau untuk yang Maret biasanya di Januari atau di Desember itu udah buka biasanya. Oke. Untuk pendaftaran Vorbereit nih ada pertanyaan nih dari Danu. Untuk pendaftaran Vorbereitungskurs dibuka tanggal berapa? Tadi ya udah dijawab ya, biasanya 3 bulan sebelum ujian masuk. Apakah SKHUN dapat diganti? Karena saya mau daftar di web butuhkan SKHUN, sedangkan tahun ini sekolah saya tidak mengadakan UN. Pakai ijazah sekolah. Kalau memang kan UN dihapus, jadi pakai ijazah sekolah ya untuk Danu. Halo, buat yang baru bergabung, silahkan tulis pertanyaannya ya. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang saya ambil bacain beberapa pertanyaan ya yang masuk. Ini ada, apakah ada program beasiswa yang udah masuk sebelum ini ya? Jadi program beasiswa ini sebenarnya biasanya kita adakan ini sih, kita biasanya untuk anak-anak yang masuk di winter semester, kalau nilainya selama di Student College di awal semester itu bagus, biasanya bisa kami rekomendasikan untuk mengadakan mendapatkan beasiswa. Jadi kita tuh sifatnya hanya memberikan rekomendasi asal teman-temannya nilainya bagus gitu ya. Jadi kita bisa merekomendasi untuk mendapatkan beasiswa selama nanti kuliah di Jerman gitu. Tapi itu buat yang masuk di winter semester aja ya. Untuk yang di summer enggak. Berarti oke ya, dan lagi nih Velma, berarti sudah bisa daftar program Vorbereitungskurs. Sebenarnya kalau mau daftar aja, karena itu pendaftarannya juga online untuk Vorbereitungskurs. Tapi biasanya kelasnya dimulai di
kalau untuk yang sekarang berarti terbaru nanti akan di bulan Juni ya untuk Velma gitu. Ada nanya lagi ANP pas aja yang diujikan. Nah, yang diujikan matematika dan bahasa Jerman ya. Halo buat yang baru gabung, matematika dan bahasa Jerman ya untuk ANP. Oke, apakah kalau sudah lulus Stuttgart pasti bisa diterima di Universitas Jerman tanpa tes atau ada syarat-syaratnya? Jadi yang menentukan seseorang diterima di Universitas Jerman atau tidak itu nilai ya. Jadi tergantung nilai yang dia peroleh ya. Memang untuk masuk ke Universitas di Jerman memang nggak ada tes masuknya lagi. Jadi yang menentukan ya yang menentukan nilai dia selama dia di Studienkolleg gitu. Jadi pasti diterima atau enggak di Universitas Jerman ya tergantung nilai yang mereka peroleh selama di sekolah. Semakin bagus nilainya ya berarti semakin mudah gitu ya. Tuh, ini ada lagi sih pertanyaan, kalau mau sekolah spesialis di Jerman bisa nggak? Setahu saya kalau program spesialis di Jerman itu kan nggak perlu Studienkolleg lagi, jadi sistemnya dia melamar. Jadi sistemnya dia melamar ke rumah sakit yang membuka program spesialis gitu. Terus ada lagi nih untuk Vorbereitung kurs apa aja yang dipelajari dan apakah hanya bahasa Jerman atau dengan mata? Iya, untuk Vorbereitung kurs yang dipelajari itu bahasa Jerman dan mate gitu ya. Jadi bukan cuma bahasa Jerman tapi bahasa Jerman dan mate. Oke. Berarti terus ada lagi nih, berarti setiap universitas syarat nilainya berbeda-beda. Iya, jadi di universitas itu ada jurusan-jurusan yang mematok NC atau numerus clausus atau passing grade. Ya, passing grade itu tergantung dari universitasnya dan tergantung dari jurusannya, gitu ya. Oke, terus ada lagi nih yang nanya, ada lagi nih persyaratan masuk ke Studienkolleg Indonesia apa aja. Jadi yang pasti persyaratannya kalau mau masuk itu yang pertama memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal di level B1 ya. Terus habis itu yang pasti lulus SMA terlebih dahulu ya. Jadi dia punya ijazah sekolah dengan nilainya sih kalau bisa minimal 6 ya. Terus nilai rapot selama kelas 12 di 2 semester terakhir itu minimal 6 juga. Itu persyaratannya sih gitu. Halo buat yang baru bergabung, boleh ya kalau mau ada tanya silakan nanya, silakan bertanya. Nah, ada lagi nih sempat ada pertanyaan yang masuk, kapan diadakan lagi onset? Onset tuh baru diadakan hari ini terakhir. Tadi sih baru diadakan onset. Kalau mau tahu diadakannya kapan lagi tes onsetnya itu nanti ikutin di ini aja ya, di Instagram, karena biasanya kita tuh pasti ngupload kapan jadwal tes onset itu. Buat yang belum tahu nih, tes onset itu apa? Tes onset itu adalah tes untuk mengukur kemampuan ya, tes untuk mengukur kemampuan bahasa Jerman gitu, kemampuan berbahasa Jerman. Jadi ada tingkatannya mulai dari A1, A2, B1 dan sebagainya gitu. Oke, ada lagi ada yang kalau untuk MKUS nilai minimal apa juga 6. Sebenarnya gini, MKUS itu untuk MKUS itu kan memang MKUS itu kan buat anak-anak yang mau ke jurusan kayak biologi, kedokteran gigi, farmasi, itu kan M ya. Kalau siapa nih Angelita Putri mau masuk kedokteran ya nilainya kalau bisa jangan 6, kalau bisa nilainya harus bagus 9 kayak gitu. Jadi itu nilai persyaratannya itu sebenarnya nilai minimal, tapi balik lagi tergantung dari jurusan apa yang kamu mau pilih nanti. Kalau jurusan kedokteran sih pasti nilainya harus bagus gitu kan minimalnya. Oke, yang mau bergabung, yang mau ini silakan ya, yang mau nulis pertanyaannya silakan. Oke, nah bagaimana dengan program STK semester program. Jadi untuk program MINDS itu
begini, kalau teman-teman misalnya punya sertifikat B2, teman-teman bisa apply ke Universitas Main untuk ujian masuknya di sini. Tapi syaratnya teman-teman harus punya B2 terlebih dahulu. Kalau teman-teman punya B2, teman-teman bisa langsung ikut ujian masuk ke sini, lalu diterima, teman-teman bisa nanti studium koleknya 1 semester gitu ya di sana. Terus habis itu kalau tapi teman-teman berminat program MINES tapi cuma 1 semester teman-teman hanya punya B1 ya berarti teman-teman harus ikut 1 semester dulu di tempat kami. Nanti teman-teman setelah kurang lebih 1 semester teman-teman akan ikut ujian masuknya dan baru bisa 1 semester di MINES gitu ya. Oke. Ada lagi nih yang nanya apa saja yang didapati jika mengikuti kelas Vorbereitung Kurs. Yaitu tadi yang didapati kelas Vorbereitung Kurs apa sih sebenarnya? Kelas Vorbereitung Kurs itu adalah sebenarnya kayak ini sih, kayak kalau orang Indonesia itu kalau mau ikut ujian kan dia suka bimbel gitu kan, dikasih kisi-kisi soal ya kan, yang dipelajari itu matematika dan bahasa Jerman. Itu kalau itu. Jadi yang didapat apa ya, model contoh-contoh soal Aufnahmeprüfung gitu ya, contoh ya Aufnahmeprüfung gitu. Oke, ada lagi. Halo Helma, apakah itu berlaku untuk Hannover? Apakah itu berlaku juga untuk Hannover sama seperti MINES? Ini maksudnya apa nih? Oke, berarti yang MINES tesnya di Indonesia. Iya, betul, tesnya di Indonesia. Oke, tesnya di Indonesia. Terus berapa persen siswa dari semua pendaftar yang diterima di Universitas MINES? Kalau ini berapa persen dari semua pendaftar yang diterima di Universitas MINES? Kalau tergantung sih, balik lagi kan hasil tesnya ya gitu. Yang terpenting sih hasil tesnya masuk gitu. Kalau misalnya tesnya lulus ya pasti dia masuk gitu ya, gitu sih. Oke, ini ada yang mau live. Oke, coba. Oke, sambil nunggu. Oke, nah ada lagi pertanyaan. Apakah kisi-kisi soal ANP sama di seluruh universitas? Enggak juga, tergantung dari universitasnya. Terus bisa dilihat sebenarnya di contoh-contoh soal itu bisa teman-teman lihat sih, ada model itu ada yang macam-macam juga gitu. Ada yang bentuknya Luken text dan macam-macam sih sebenarnya gitu. Tes apa saja yang dilakukan di Universitas Jerman? Maksudnya apa nih? Setahu saya kalau di Universitas Jerman sih pasti ada kayak sama aja sih, kayak ada tes ujian akhir semester seperti itu. Jadi pas setiap akhir semester itu ada kayak ujiannya. Itu sih pasti kurang lebihnya sih seperti itu. Program MINES 2001-2022 pendaftarannya kapan dimulai? Kalau program MINES yang terdekat ini kan berarti di bulan setahu saya ujian masuknya itu di bulan Desember ya. Setahu saya 2001 itu Desember 2001 yang terdekat kalau mau ikut program MINES. Biasanya pendaftarannya udah mulai dari Oktober ya untuk yang program MINES. Tapi syaratnya harus B2. Jadi kalau punya B2 bisa mendaftar Oktober udah mulai prepare buat mendaftar, nanti Desember itu ujian masuk. Kira-kira estimasi nilai tes berapa untuk diterima di Universitas Jerman, di Universitas MINES? Nah, itu mesti tanya ke universitasnya sendiri ya, dia punya batas, dia punya grense berapa sih yang diterima, karena itu wewenang dari Studium Kolleg MINES ya. Oke. Wah, banyak sekali pertanyaan. Winter semester tahun ini ambil kuota berapa orang? Kuota sih tergantung dari jumlah pendaftar. Kuota tergantung sih sebenarnya dari jumlahmu. Halo Valda. Ya, kuotanya tergantung dari jumlah pendaftar ya. Kuotanya tergantung dari jumlah pendaftar. Tapi biasanya sih per semester kita 30-an ya, 30 sampai 35. Oke.
Oke, ada lagi nih Mara. Apakah Fulbrightungku semester ini dilakukan online? Oke, untuk Mara, kelas Fulbrightungku sih sebentar ini mix ya, gitu. Jadi mix antara online dan offline. Biasanya sih kita bikin dalam 1 minggu itu 3 kali offline, 2 kali dia online. 3 kali offline, 2 kali online. Jadi masih mix ya, gitu. Terus selain matematika, tes apa yang diujikan pada ujian masuk? Untuk masuk ke Universitas di Jerman nggak ada ujian masuk. Ini maksudnya pertanyaannya mungkin ujian masuk ke student college kali ya. Karena nggak ada ujian masuk kalau ke Universitas di Jerman ya. Yang diujikan selain matematika ya pastinya bahasa Jerman ya, matematika dan bahasa Jerman gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, nah mungkin teman-teman yang baru bergabung boleh bertanya ya. Nih, apa namanya? Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya. Ditulis ya di kolom komentar. Oke. Oh iya, nih sempat ada pertanyaan yang masuk juga. Mau tanya kalau hasil tes pendaftaran student college diumumkan tanggal berapa? Oh, ini pasti yang pernah ikutan, tadi udah ikutan ya, ikutan tes nama Profung ya. Setahu saya sih hari ini diumumin. Setahu saya hari ini diumumin. Jadi buat teman-teman yang lagi nunggu, cek email ya. Oke. Oh, ada yang nanya juga, kalau lulus student college belum berarti terima di universitas tertentu. Iya dong, belum tentu. Tergantung nilai ya. Tergantung nilai dia selama di student college bagus atau enggak. Kalau nilainya bagus ya gampang, lebih mudah untuk diterima. Kalau nilainya pas, mungkin ya tetap harus bersaing, persaingannya mungkin agak lebih ketat juga gitu ya. Oke, ada lagi. Ini ada pertanyaan masuk, lanjut studi dengan dasar pendidikan D3 apa bisa? Apa kampus yang direkomendasikan? Kalau setahu saya, kalau D3 itu kan berarti belum S1. Berarti kemungkinan besar dia harus student college terlebih dahulu ya, gitu, buat yang lulusan D3. Tapi untuk lebih pastinya mungkin nyatanya ini bisa tanya ke DAAD ya. Jadi mengajukan pertanyaan ini bisa konsultasi ke DAAD, karena setahu saya kalau D3 kan dia belum bachelor, belum S1, berarti mungkin dia harus mungkin harus student college dulu atau apa, atau mungkin dia bisa masuk tapi semesternya di bawah atau gimana, nanti bisa ditanyakan ke DAAD ya, gitu. Iya, seperti memang harus student college terlebih dahulu ya kalau D3 itu, karena dia belum bachelor ya, belum S1, jadi memang harus student college terlebih dahulu. Oke. Bisa dijelaskan? Oke, dia ada lagi nih. Berarti kalau kita lulus student college harus daftar ke banyak universitas biar aman. Iya, biar aman diterima di salah satu universitas. Iya, betul. Jadi kalau mau aman berarti memang daftarnya ke banyak tempat ya. Betulnya ke banyak tempat, nggak cuma satu, tapi ke berbagai tempat biar aman. Apakah harus punya sertifikat B1 jika melakukan Indonesia atau boleh dengan calon lulus D3? Ya, keterangan lulus D3 B1 tuh kita bolehkan waktu itu ya, karena kan ada yang nanya karena kebetulan Guto masih tutup karena pandemi, mereka belum mengadakan ujian waktu itu. Banyak yang nanya, saya udah selesai B1 tetapi belum sempat ujian karena Gutonya tutup, boleh nggak ya? Akhirnya kami menyarankan pakai Tranam Besetik dulu untuk level B1. Sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa dia sudah selesai di level B1 gitu. Itu karena waktu itu kan konteksnya Gutonya tutup ya, karena pandemi, jadi dia belum mengadakan ujian gitu. Oke, saya masih nunggu pertanyaan teman-teman ya. Oke, apa lagi nih? Oh, ada yang nanya lagi masuk tadi, bisa jelaskan mengenai program MINES. Tadi udah jelasin program MINES. Jadi buat yang punya B2 dan berminat ke program MINES bisa apply ya, terus nanti ikut ujian masuknya di sini. Oke, ada lagi.
Oke, kalau nih S1 di sekolah Indonesia, apakah kalau masuk Hannover lebih mudah masuknya minimal berapa? Kalau di universitas itu kan memang ada yang pakai NC atau nomor klasius, ada yang enggak kayak gitu. Kalau yang pakai nomor klasius ya dia tetap harus lihat nilai ya, kayak gitu, tetap nilai minimal yang harus dia capai kalau dia mau masuk ke jurusan tersebut gitu. Kalau misal ANP dosnya udah lulus B1, apakah nilai matanya masih ada kemungkinan untuk tidak lulus ANP? Bisa, betul. Jadi sebenarnya dua-duanya harus memenuhi syarat ya, baik yang Deutsch maupun yang mate. Jadi Deutschnya juga harus B1, matenya juga harus nilainya minimal 60%. Jadi nggak bisa saling nutup-nutupin, nggak bisa saling nggak bisa saling kalau Deutschnya kebetulan jelek, matanya harus bagus bisa nutup, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus memenuhi syarat gitu ya. Oke, ada yang mau bergabung lagi boleh ya tanya, tulis komennya di komen ya, pertanyaannya tulis di kolom komentar. Oke. Ada lagi nih, kalau mau daftar student collect gimana caranya ya? Caranya gini, daftar secara online di website yayasanindonesiajerman.com. Terus nanti dokumen-dokumennya diupload ya, dokumen-dokumennya sih diupload. Halo buat yang baru bergabung. Oke, batas umur berapa tahun? Kayaknya nggak ada batas umur. Biasanya standarnya anak lulusan SMA. Nah, biasanya anak lulusan SMA yang biasanya udah lulus SMA dia mendaftar. Batas umur sih sebenarnya nggak ada batas umur kayak gitu. Oh ya, ada tambahan informasi untuk yang punya ijazah IB nih, buat teman-teman yang punya ijazah IB. Sebagai catatan ya, tidak semua universitas di Jerman itu mau menerima ijazah IB. Jadi buat teman-teman yang kebetulan nih sekolahnya internasional terus punya IB, itu nggak semua uni bisa terima IB ya. Oke, ada pertanyaan lagi, kalau misal ambil T atau M, nilai ijazah yang diakumulasi sama hasil SFP itu mata pelajaran sains saja atau diambil insgesamt? Ini SFP. Jadi nilai ijazah yang diakumulasi sama hasil SFP itu mata pelajaran saya aja atau insgesamt, jadi secara total. Jadi nanti total nilainya di rata-rata. Kayak gitu ya. Jadi secara insgesamt. Ada tidak daftar minimal nilai di setiap jurusan yang kalau bisa diantisipasi saat ujian stuko minimal, nilai minimal. Jadi sebenarnya kalau itu bisa dicek di website uninya. Dia kadang-kadang di website itu dia nulis sih, maksudnya jurusan ini dia nilainya minimal berapa, kayak gitu, yang harus dicapai jika memang mau masuk ke jurusan tersebut gitu. Lihatnya di listnya di website universitasnya masing-masing ya gitu. Oke, ada yang nanya lagi, untuk Vorbereitung kurs tempatnya di mana ya? Apakah sama dengan tempat student collect Indonesia? Iya, tempatnya sama ya, kita satu gedung. Oke, tempatnya satu gedung ya dengan yang di student collect Indonesia gitu. Oke, masih ditunggu ya teman-teman yang mau ini, 5 menit lagi kita tunggu ya buat teman-teman yang mau ini. Oke, mungkin ada lagi yang nanya nih, apa saja yang dipelajari di student collect Indonesia yang masuk. Itu ada, mungkin teman-teman juga tahu, ada T, ada M, ada W. Kalau T sekali lagi dia belajarnya kayak mate, halo buat yang baru bergabung, ada mate, ada Deutsch, ada fisika, ada kimia gitu ya, ada IT kalau anak teknik. Kalau anak M dia sama kayak T, tapi dia itu belajarnya pakai biologi ya gitu. Kalau W itu dia belajarnya untuk anak-anak yang masuk ke Wirtschaft atau ekonomi, terus nanti dia
belajarnya sama sih, tapi dia belajar kayak politik, ekonomi, bahasa Jerman juga ada bahasa Inggris juga. Gitu. Halo, buat yang mau bergabung silahkan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Pendaftaran student college itu dibuka kapan saja. Jadi pendaftaran student college itu dibuka 2 kali dalam 1 tahun. Jadi di winter semester dan di summer semester. Kalau di summer itu biasanya kita ujian masuknya di bulan Maret. Kalau winter semester biasanya ujiannya di bulan Agustus. Oke, ada yang nanya lagi, Kak, kalau tahun ini karena tidak ada UM, berarti dia cuma nilai kelas 12. Kalau misalnya rata-rata rapot kelas 12 sekitar 88 dan menargetkan kedokteran setelah lulus sekolah, apa bisa? Jadi kalau yang nggak ada UN kan pakai ijazah sekolah. Terus kalau mau kedokteran kan berarti kalau misalnya namanya Angelita mau kedokteran, berarti masuknya ke M, ya, masuknya itu ke M. Nanti di M itu belajarnya ada matematika, fisika, kimia, ada biologi dan bahasa Jerman. Nah, kalau Angelita udah tahu masuk kedokteran, berarti Angelita harus tahu bahwa nanti nilai akhir studkonnya Angelita itu harus minimal itu 1,4, 1,5 biar aman. Jadi begitu masuk studkon, Angelitanya harus udah punya target ya, harus udah punya target dia berapa nilainya Angelita itu di akhir sekolah harus seperti itu gitu. Jadi udah ditargetin dari Angelitanya. Oke. Kalau masalah masuk studkolnya sih, Mak, kalau selama dia masuk ujian masuknya lulus, masuk ya, masuk. Tapi apakah nanti bisa masuk ke kedokteran, ya itu balik lagi ke nilainya si Angelita selama nanti di studkol gitu. Kalau masuk studkol atau enggak dengan nilai 88 ya tergantung hasil ujian masuknya Angelita nanti gitu ya. Oke, ada lagi mungkin 2 menit terakhir. Kalau yang mau bertanya, oke, ada nanya lagi onset nanti tunggu aja sih update-annya di di Instagram. Biasanya kita akan update tanggal berapa gitu ya. Kita biasanya akan update dia di tanggal berapa akan ada. Oke, terima kasih sama-sama. Masih ditunggu ya pertanyaannya sebentar lagi. Karena kita juga kalau online kalau IG lagi kan dari berapa nilai rata-rata lulus studkol yang aman? Nilai rata-rata lulus studkol yang aman. Sebagai gambaran jadi sebagai gambaran sih gini, nilai paling bagus itu kan kalau di Jerman tuh 1, 2, 3, 4. 4 itu nilai batas akhir lulus, 5, 6 itu nggak lulus. Jadi kalau mau dibilang nilai aman ya semakin kecil semakin baik ya. Jadi nilai 1, nilai 2 itu relatif aman. Nilai 1 aman banget, nilai 2 nilai 1 sangat aman, nilai 2 relatif aman lah gitu. Nilai 3 mungkin agak sedikit mepet seperti itu ya. Apakah rapot sekolah menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk? Iya, yang dilihat sih nilai rapot, nilai ijazah sekolah, dan yang paling peran penting sih nilai di ujian masuknya ya. Gitu. Iya, nilai rapot tuh nilai kelas 12 ya, nilai kelas 12 ya. Apakah ijazah sekolah harus ditranslate? Nanti aja kalau masuk ke Student College Indonesia belum. Nanti ketika mau proses aplikasi ke universitas baru ditranslate. Jadi untuk masuk ke sekolah Indonesia belum perlu dulu ya. Oh iya benar. Nah tapi kalau kebetulan nih ijazahnya dalam bahasa Inggris nggak perlu ditranslate lagi. Tapi kalau masih dalam bahasa Indonesia itu harus ditranslate dulu.
Ada yang nanya kalau mau daftar ke sekolah berarti Agustus ya, belajarnya kapan? Iya, untuk yang winter semester terdekat ini berarti Agustus. Belajarnya biasanya di Agustus akhir atau September awal gitu. Ujian masuknya biasanya Agustus ya. Gitu. Iya, iya Agustus sudah penutupan ya. Ujian masuknya Agustus. Jadi kalau mau daftarnya sebelum itu, ya daftarnya pasti sebelum itu pasti ya. Kayak di bulan-bulan Juli, Juni, Juli itu udah bisa daftar. Daftarannya secara online di website Yayasan Indonesia Jerman.com. Oke. Oke, masih bentar lagi ya. Ini pertanyaannya masih ditunggu. Belajarnya, oh iya, ada yang nanya belajarnya kapan. Kalau ikut ujian masuk di Agustus berarti belajarnya September ya. Belajarnya di awal-awal September biasanya gitu. Kalau ikut ujian masuknya di bulan Maret biasanya di April mulai belajarannya. Jadi kita buka 2 kali dalam 1 tahun. Oke. Oke. Kalau udah nggak ada yang bertanya, kita tutup aja. Makasih teman-teman buat yang udah gabung. Kalau mau ini bisa bergabung bisa DM ke Instagram atau bisa kontak kami dan kami ada di GRI ya, GRI Building di BSD Serpong. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung. Oh, ada lagi nih. Oke, satu pertanyaan terakhir. Lebih banyak ke Hannover, Mainz atau ke HL? Oke, itu tergantung. Jadi sebenarnya kalau universitas negeri di Jerman sih rata-rata kualitasnya sama ya. Jadi nggak ada bisa yang bilang ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini sih. Tergantung dari minat anaknya, dari jurusannya, dari minat anaknya juga. Jadi nggak bisa dibilang ini lebih baik dari yang satu atau yang satu lebih baik dari yang lain. Kayak gitu. Tergantung dari dia maunya jurusan apa gitu. Oke, baik, sekian buat hari ini. Mungkin kita next akan bikin Q&A lagi buat teman-teman yang masih mau bertanya. Bisa langsung ke tempat kami, bisa telepon, bisa boleh DM di Instagram. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. See you ya, sampai ketemu lagi di Q&A berikutnya. Terima kasih.